Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Snimar Putri dengan NIM 23133024 dari Prodi D3 Akuntansi. Yang terhormat Bapak Halkadri Fitra SE MMAK selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya mengenai analisis koordinasi bagian akuntansi dengan bagian administrasi dan gudang dalam mendukung administrasi keuangan pada PT Gersindo Minang Plantation Unit Palm Oil Mill. Izinkan saya memulai presentasinya. Penelitian ini dilatar belakangi bagian akuntansi yang membutuhkan data yang akurat, karena kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada kelancaran arus data dari seluruh unit kerja terkait. PT GMP memang sudah menggunakan sistem SAP, namun kelancaran administrasi keuangan tetap ditentukan oleh ketepatan waktu dan koordinasi antar bagian, bukan oleh sistem semata. Selama Selama observasi, saya menemukan adanya selisih data. Misalnya hasil stok opname yang menunjukkan fisik barang berjumlah 15 unit, sedangkan pencatatan di sistem hanya 13 unit, seperti pada kasus perlengkapan kaca alas hitam. Selain itu, dokumen Vehicle Running Activity atau VRA juga sering terlambat disampaikan oleh operator hingga 2 hari, terutama di akhir bulan, sehingga penyusunan monthly report cost ikut tertunda. Dari temuan-temuan ini, saya melihat bahwa koordinasi yang lemah berisiko menurunkan efisiensi dan keandalan administrasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan 4 pertanyaan penelitian, yaitu pertama, bagaimana prosedur koordinasi antara bagian akuntansi dengan bagian lain, dengan bagian administrasi dan gudang dalam mendukung administrasi keuangan pada perusahaan. Kedua, kendala apa aja yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. Ketiga, bagaimana dampak kendala tersebut terhadap proses administrasi keuangan? Dan keempat, upaya apa yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi kendala koordinasi tersebut? Pertanyaan ini akan saya jawab secara berurutan pada bagian hasil dan pembahasan. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, penelitian ini memiliki 4 tujuan. Pertama, mendeskripsikan prosedur koordinasi bagian akuntansi dengan bagian gudang dan administrasi dalam proses administrasi keuangan. Kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi antar bagian. Ketiga, menganalisis dampak kendala koordinasi tersebut terhadap proses administrasi keuangan. Dan keempat, mengidentifikasi upaya apa yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi kendala koordinasi tersebut. Landasan teori ini, teori penelitian ini bertumpu pada beberapa konsep utama. Pertama, yaitu konsep koordinasi menurut Handoko tahun 2015, yaitu proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan antar unit kerja agar bergerak selaras menuju tujuan bersama, yang terdiri atas koordinasi horizontal dan vertikal serta koordinasi antar bagian setingkat. Kedua, indikator koordinasi yang efektif meliputi keakuratan data serta sinkronisasi antara data fisik dengan data yang di sistem. Ketiga, konsep administrasi keuangan, yaitu aktivitas pencatatan, dokumentasi, pemeriksaan, dan penyampaian bukti transaksi sebagai dasar pencatatan akuntansi. Keempat, sistem informasi akuntansi atau SIA yang berfungsi mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan data menjadi informasi keuangan melalui 6 unsur, yaitu manusia, prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur IT, dan pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena rumusan masalah saya ajukan berorientasi pada pertanyaan bagaimana dan apa, sehingga jawaban yang dibutuhkan berupa uraian mendalam, bukan pengukuran statistik. Penelitian dilakukan di PT GMP, beralamat di Tanjung Pangkal, Pasaman Barat, selama magang, selama masa magang, yaitu pada bulan Januari hingga Juni 2026. Subjek penelitiannya itu bagian akuntansi, bagian gudang, dan bagian PGA atau administrasi.
Teknik pengumpulan yang saya gunakan meliputi observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun informan penelitian berjumlah 3 orang yang dipilih dengan teknik purpose sampling, yaitu perwakilan dari bagian akuntansi, gudang, PGA, atau administrasi. Masuk ke hasil penelitian, saya menemukan bahwa koordinasi antara bagian akuntansi dengan bagian personal and general affair atau administrasi terjadi melalui 3 dokumen utama, yaitu satu, Vehicle Running Activity atau VRA, kedua, Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD, dan ketiga, dokumen biaya jamuan atau entertain. Sebagai contoh, alur dokumen VRA dimulai dari pencatatan oleh operator kendaraan, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh bagian PGA. Setelah itu diteruskan ke bagian akuntansi dan terakhir diinput ke dalam sistem SAP. Untuk dokumen SPPD diperlukan tanda tangan verifikasi dan otorisasi dari atasan terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bagian akuntansi. Sementara itu, biaya jamuan juga harus memperoleh otorisasi terlebih dahulu sebelum dinyatakan selesai diproses. Ketiga dokumen inilah yang menjadi dasar utama dalam penyusunan monthly report cost oleh bagian akuntansi setiap bulannya. Selain dengan PGA atau administrasi, bagian akuntansi juga berkoordinasi dengan bagian gudang. Data pemakaian perlengkapan diinput oleh bagian gudang ke dalam sistem SAP. Kemudian, bagian akuntansi mengolah data tersebut untuk menyusun laporan biaya pemakaian persediaan. Apabila bagian gudang menemukan data yang tidak sesuai, maka bagian gudang melakukan klarifikasi atau perbaikan data. Rekonsiliasi antara BINCAT atau catatan fisik dengan sistem SAP biasanya dilakukan pada saat pelaksanaan stock of name. Dari hasil penelitian tadi, saya merangkum 5 kendala utama koordinasi beserta penyebabnya dan solusi dan solusi dalam tabel ini. Pertama, dokumen sering terlambat disampaikan karena kurangnya kedisiplinan operator di dokumen VRA, akibatnya pencatatan transaksi menjadi tertunda. Solusinya adalah menetapkan deadline penyampaian dokumen yang jelas dan evaluasi, serta jika sering berulang-ulang dikasih teguran. Kedua, proses otorisasi atau persetujuan berjalan lama karena atasan berwenang sering berada di lapangan atau adanya dokumen yang menumpuk, sehingga penyelesaian transaksi tertunda. Solusinya yaitu pendelegasian wewenang pada kondisi tertentu. Ketiga, dokumen kurang teliti diperiksa karena pemeriksaan awal oleh pengirim belum optimal sehingga perlu rechecking dan klarifikasi ulang. Solusinya itu untuk menyusun checklist kelengkapan dokumen. Keempat, terjadi selisih data persediaan karena data fisik dan sistem SAP belum sepenuhnya sinkron, sehingga perlu penelusuran ulang sebelum data dipakai. Solusinya itu melakukan rekonsiliasi secara berkala, tidak hanya pada saat stock of name. Kendala-kendala koordinasi yang telah saya sampaikan tadi tentu membawa dampak terhadap proses administrasi keuangan. Pertama, yaitu terjadi keterlambatan pencatatan karena transaksi baru dapat diinput ke SAP dalam setelah dokumen lengkap dan terverifikasi. Kedua, beban kerja bagian akuntansi meningkat karena diperlukan pemeriksaan dan penelusuran ulang saat data tidak sesuai atau tidak lengkap. Ketiga, penyusunan monthly report cost menjadi tertunda karena laporan biaya bulanan harus menunggu kelengkapan data dari VRA maupun dari gudang. Dan keempat, ketepatan waktu laporan keuangan pada akhirnya bergantung pada kedisiplinan seluruh unit kerja, bukan hanya pada bagian akuntansi saja. Jadi, kendala koordinasi ini tidak berhenti pada proses penyampaian dokumen semata, tetapi berdampak pada keseluruhan proses administrasi keuangan perusahaan. Jika dikaitkan dengan teori Handoko tahun 2015, secara prinsip prosedur koordinasi yang berjalan di PT GMP ini sudah bercerminkan konsep koordinasi yang dikemukakan oleh Handoko. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.
terutama pada aspek ketepatan waktu dan integrasi data antara pencatatan fisik dengan sistem. Menariknya, sistem SAP sebagai alat kontrol di mana sistem dapat menolak input data jika angka odometer pada dokumen VRA tidak sesuai. Dari sisi upaya, perusahaan harus berupaya memastikan kelengkapan dokumen pendukung sebelum diteruskan ke bagian akuntansi. Sebagai penutup, saya sampaikan beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, prosedur koordinasi antara bagian akuntansi dengan bagian lain sebenarnya sudah tersedia dan berjalan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Kedua, kendala utama yang ditemukan bermuara pada tiga hal, yaitu ketepatan waktu, otorisasi, dan keakuratan data. Ketiga, kendala tersebut berdampak pada keterlambatan pencatatan, meningkatnya beban kerja, dan tertundanya penyusunan monthly report cost. Dan keempat, upaya yang dilakukan perusahaan saat ini masih bersifat parsial dan belum didukung oleh mekanisme pengendalian waktu yang baku. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi di PT GMP sudah berjalan sesuai prinsip teori Handoko, namun keandalannya masih sangat bergantung pada ketepatan waktu, kelengkapan, dan keakuratan data dari unit sumber. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian tugas akhir saya ini. Jika ada salah perkataan maupun perbuatan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.